Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya Uray Novani Triputra dari Prodi Hubungan Internasional. Sekarang kita akan mewawancarai salah satu aktor dalam diplomasi. Nah, yang bernama Nakib Fursan. Nah, yang berlahir di Larantuka 25 Juni 1998, mengawali pendidikannya di SD Impres Baren, dilanjutkan dengan SMP dan SMA-nya di Gontor dengan kelulusan pada tahun 2017 dan kuliah di UHAMKA sekarang ya Kak ya. Beliau banyak mungkin menjadi salah satu aktor diplomasi, yakni mengikuti menjadi perwakilan di ASCC kemarin 2023 di Bali. Nah, maaf Kak, mungkin kami akan memberikan beberapa pertanyaan. Nah, yang pertama mungkin dari pengalaman Kakak yang kemarin itu ma, apa namanya, magang di Thailand ya Kak ya. Nah, pertanyaan pertama ya Kak, pada tahun berapa Kakak itu magang di Krabi Thailand itu Kak? 2022 Hmm. Oh, sekitar tahun 2000 kurang 20. lebih 3 minggu. Mengapa Kakak sangat tertarik untuk magang di sana, Kak? Sebenarnya kalau untuk tertarik ya luar negeri ya. Mm-mm. Jadi memang secara pengalaman itu sangat banyak ya karena memang agak kultur shock di sana. Dan untuk tertarik sih sebenarnya ini penawaran langsung sih sebenarnya. Hmm. Penawaran langsung dari wakil dekan kampus untuk mengambil kesempatan kuliah kerja nyata di Krabi Selatan ya. Jadi Hmm. khususnya di Krabi Selatan di Thailand. Lokasinya itu di sekolah Adami Soksa Vitaya School. Apakah di sana itu sekolahnya seperti pesantren seperti itu, Kak? Ya, kalau untuk sekolahnya memang sekolah pesantren, tapi totalnya ada 300 orang untuk dan sekolahnya itu baru berdiri 3 tahun, dan salah satu sekolah terbesar, salah ya bisa dibilang 10 sekolah terbesar di Krabi Selatan, Hmm. 10 sekolah terbesar di Krabi Selatan, dan sistemnya itu memang eh, yang bagi yang laki-laki itu ada yang memang sebagian menetap di pondok, menetap di sekolah tersebut karena sekolah itu ada seperti pesantren, seperti asrama. Jadi sebagian juga ada yang pulang pergi gitu. Hmm. Kalau untuk yang perempuan memang pulang pergi, tapi kalau untuk laki-laki ada yang yatim piatu itu biasanya sekolahnya di tinggal pun di sekolah itu, sekolahnya pun di sekolah itu. Ada Hmm. Misok Sastra ya. Jadi pengajaran di sana pas Kakak menjalani program kerja nyata itu tentang keislamannya itu bagaimana, Kak, di sana, Kak? Ya kalau untuk keislaman alhamdulillah baik. Hmm. Sering ada namanya ini apa namanya itu marawis begitu ya, solawat solawat Marawis. diundang karena sekolah itu sering diundang kemana-mana gitu. Kalau acara Maulid itu biasanya sering diundang untuk nyanyi hadroh, nyanyi hadroh, kemudian pengajian, kemudian pengajian-pengajian sering diundang ke keluar keluar dari sekolah itu gitu. Jadi Hmm. memang aktivitasnya itu lebih ke pesantrenan. Di Indonesia kan ada 3 sistem pesantrennya Kak ya. Pertama tahfidz, yang kedua itu salaf, yang ketiga itu modern. Nah, kalau di sana itu yang seperti apa Kak? Apakah dari 3 ini apa sama? Apa Yang gimana? pertama tadi, yang pertama. Jadi ada Oh, program kita di sana juga. nah terima kasih banyak ya Kak ya. Pada saat pertemuan ASCC 2003 kemarin, dihadiri negara yang penduduknya beragama Islam. Nah, apakah ada isu keislaman dalam pertemuan tersebut Kak? Kalau untuk isu keislaman lebih mencolok ke Brunei ya, Hmm. Brunei Darussalam karena ketika itu penutup acaranya kan 1 hari ya, Iya. tapi persiapannya itu kurang lebih 1 hari, H-1 dan H+1 ya. Hmm. Jadi acaranya di hari kedua gitu. Jadi yang lebih mencolok tuh Brunei karena memang ketika itu Raja Salman ya, Raja Brunei ya, Hmm. itu datang datang ke Bali. Jadi memang lagi kalau lebih mencolok ke Islam seperti itu. Cuman kalau lebih selain itu
lebih membicarakan tentang kerjasama kultur budaya, biar diseragamkan secara seluruh Asia Asia Tenggara ini diseragamkan bagaimana kultur budaya saling saling menguntungkan gitu untuk di Indonesia, kemudian di Thailand, di Singapura, di Malaysia. Karena ada 4 atau 3 pilar untuk pertemuan setiap setahun sekali. Mungkin minggu tahun depan itu di negara Laos. Kalau Hmm. sekarang giliran Indonesia. Dan Indonesia akan membuat giliran lagi 10 tahun kemudian. Karena bergantian per abjad. Sekarang kan Indonesia. Tahun depan berarti HIL, IL. Berarti L itu Laos. Tahun depan itu Laos. Apa pendapat pribadi kakak tentang pertemuan ASC 2023 kemarin? Ya, kalau secara pendapat, jujur saya juga baru pertama kali pengalaman ya. Pengalaman untuk mengikuti kegiatan ini diberi kepercayaan. Ya, diberi kepercayaan oleh organisasi Muhammadiyah, pemuda Muhammadiyah, khususnya untuk mengikuti kegiatan ini sebagai panitia dari Liaison Officer ya, LO, Liaison Officer di kalangan Muhammadiyah, pemuda Muhammadiyah. Jadi yang saya ambil sebenarnya bagus ya, secara yang dipegang langsung oleh Kemenko ya, langsung oleh Kemenko. Jadi memang eh, secara panitia, secara perkumpulan memang itu full Inggris ya, full Hmm. Inggris. Jadi memang eh, banyak sekali hal-hal yang memang beginilah apa namanya kondisi dan keadaan perkumpulan se-ASEAN begitu. Dan tidak sembarang mempublikasi sebuah dokumentasi karena ada orang-orang penting aja gitu. Jadi memang untuk hasilnya mungkin bisa lebih ini ya, hasil lebih apa sih hasilnya mungkin bisa lebih Kak Urai bisa lihat di website atau di mana gitu ya untuk lihat hasilnya. Tapi untuk secara secara generalnya memang bagus untuk kegiatannya. Hmm. Dan welcome kita kepada negara-negara pun bagus, kayak ada apa namanya testimoni-testimoni dari beberapa negara yang memang sangat wow, di apa namanya kaget dengan pagar betis, pagar apa ya istilahnya, penyambutan kita ke negara-negara itu, negara Thailand, Vietnam, Singapura, Malaysia, Myanmar, Brunei Darussalam, Kamboja. Itu sangat takjub dengan apa namanya penyambutan kita, Hmm. dari makanan, hotel, tempat tidur, wisata, semua kita apa namanya fasilitasikan. Hmm. Apakah di situ ada kayak suntikan-suntikan kayak diplomasi Islam, kayak makanannya harus halal semua atau pas ada waktu sholat itu semuanya berhenti apa gimana Kak? Oh, kalau untuk itu tidak ada sih ya. Kalau untuk itu tidak ada karena memang itu kan dominannya itu kan. Tapi kalau untuk jadwal memang kita jadwalnya setelah Isya. Jadi ada rondonnya setelah Isya, setelah jam Isya. Tapi rondonnya nggak ada tulisan Isya. Tapi jamnya itu memang jam setelah Isya. Nggak ada kegiatan setelah maghrib pun nggak ada. Kebanyakan jamnya mulai lagi jam 2.20, jam 8. Kemudian zuhur pun ada kita namanya break ya. Break itu, dan break itu memang waktunya sholat zuhur, dan ada break untuk sholat asar emang. Tapi di situ nggak dicantumkan untuk sholat, tapi memang untuk break coffee break aja gitu. Dan emang waktu-waktu sholat itu emang ada, tapi nggak diperjelas kalau itu waktu sholat. Cuman tulis kalau zuhur itu break, asar break, maghrib break, seperti itu. Hmm. Bukan oh harus sholat, ini nggak ada. Oh. Karena emang kita kan se-Indonesia internasional, kita nggak bisa bawa satu agama aja kan. Tapi untuk makanannya semuanya itu kayak halal semuanya gitu Kak sistemnya. Halal. Hmm. Untuk makanan emang lebih dominan halal karena berbagai macam makanan ya. Karena di Hotel Nusa Dua, namanya Hotel Nusa Dua itu tempatnya orang elit lah ya yang di Bali. Itu apa namanya eh makanan itu per negara. Jadi kayak makanan Asia, makanan 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 ini, makanan ini. Jadi emang udah sesuai, dan jadi kita ngambil harus tahu loh ini, oh ini ayam, oh ini sapi, oh ini babi ya kan, ini kambing, ini oh ini nggak boleh dimakan. Oh berarti kita orang Islam nggak boleh makan. Emang udah disiapkan ini semuanya, disiapkan dari makanan halal sampai yang haram pun disiapkan karena kan kita punya orang luar. Kan dibahas apa, pada saat ASCC itu kan membahas 4 dokumen. Nah, di
Di antaranya One Health, Jaringan Desa ASEAN, perlindungan pekerja imigran dalam situasi krisis, dan pekerja migran khususnya nilai migran. Nah, menurut kakak dari 4 isu ini yang paling genting itu yang mana kak? Migran sih palingan yang paling penting itu. Bagian migran. Kenapa kak? Apakah ada penyalahgunaan hak asasi manusia di situ kak? Ya, memang karena kan gak cuma negara Indonesia ya, Mm-mm. tapi di luar pun sering terjadi gitu soal itu. Jadi emang lebih istilahnya bukan dominan ya. Dalam arti lain kayak hal yang memang lebih diangkat. Bahkan setelah itu pun di apa namanya dibicarakan nih soal itu. Ada antara kami dan saya kan sebagai liaison officer-nya Thailand, negara Thailand. Jadi emang sempat ngobrol juga gitu ya terkait itu ketika saya mendampingi mereka untuk ke wisata itu kan bener waktu non formal ya kita bicara soal hasil dari meeting itu. Nah, mengenai situasi krisis migran, ya kan, kan soalnya kan Indonesia juga banyak yang ngirimin migran-migrannya. Nah, yang terjadi di ASEAN ini, ya, bagaimana pendapat kakak jika jika dipandang dari pandangan Islam? Jadi kayak apa sih dilihat dari perspektif Islam itu teman. Ya kalau dari perspektif Islam sih sebenarnya kembali lagi ya ke teman yang orang apa yang kembali ke migran tersebut ya karena apa ya kalau perspektif Islam tuh emang agak susah sih karena memang kalau di perkumpulan internasional yang saya alami itu yang saya dapat terkait kita ya sebagai agama Islam tuh nggak ada dominan maksudnya nggak terlihat kalau emang itu tuh kalau kalau saya tuh lagi agama Islam kayak gitu maksudnya gitu jadi memang eh, waktu sholat kita sholat jadi nggak terlalu ini mas apa namanya eh, tidak terlalu kelihatan karena emang saya aktivitas saya pun di sekitar sebagai mengkoordinir kan jadi nggak sampai ke dalam banget nggak sampai kayak tahu begini harus begini jadi nggak sampai ke sana karena kami yang LO Liaison Officer baik dari Muhammadiyah ataupun yang dari kementerian itu pun kita ada batasannya juga seperti itu. Terima kasih atas waktunya ya kak ya. Tempat KKN kakak itu kayak menganut sistem pesantren tahfidz ya kak ya. Tapi apakah di sana itu ada kayak eh, apa kiriman-kiriman pelajar dari Indonesia yang apa warga negara sana tapi yang belajar dari Indonesia? Banyak kak? Kalau bisa dibilang kebalikan sih. Hmm? Eh, Lebih banyak universitas terus Universitas Muhammadiyah Hmm? yang menerima beasiswa gratis, Hmm? beasiswa full untuk orang-orang yang emang mau kuliah dan terkhususnya dari Thailand. Hmm? Ada beberapa universitas Muhammadiyah yang emang memfasilitasi dari kamar, ada di asramanya, dari kuliahnya pun dibiayain. Seperti Hmm? itu. Jadi memang kalau untuk orang Indonesia ke sana tapi kebanyakan lebih banyak ini pengajar. Hmm? Lebih banyak pengajar karena gaji guru di sana besar banget daripada di Indonesia. Gaji guru di Indonesia di Thailand itu lebih gede banget gajinya. Tamatan SMA, tamatan SMK gajinya itu udah UMR Jakarta. Kalau Hmm? yang biasanya udah S1, S2 tuh biasanya lebih 2 kali lipat daripada gaji UMR. Hmm? Jadi kalau Indonesia TKW atau apa di sana tuh mungkin kurang. Hmm? Kalau kalau guru itu banyak orang Indonesia yang ngajar bahasa Inggris. Tapi emang orang Thailand lebih dominan untuk guru itu lebih banyak diambil dari negara luar. Entah itu dari Amerika, dari Indonesia karena dan di sana ada belajar bahasa Indonesia juga. Hmm? Hmm? Ya. Terima kasih Kak atas waktunya. Ya, mungkin nanti di lain waktu kita bisa sharing-sharing lagi ya Kak ya. Oke, syukron. Ya Kak, terima kasih atas waktunya dan juga ilmu pengetahuan tambahannya. Ya, mungkin sampai di sini yang bisa saya pertanyakan Kak ya. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.